Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir. Jemaat sendiri bersama berkata, Roh Kudus
menyatakan kami tidak takut Tuhan. Sebab Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kami. Menjadi sukacitaku, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sungguh kami percaya, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari sambut Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Buat hati kami selalu mengucap syukur kepadamu. Biar mulut kami Tuhan selalu memuji-muji Tuhan. Dan pikiran kami disucikan dan diberikan ketenangan. Dan biar jiwa kami disegarkan oleh Tuhan. Biar roh kami tetap menyala-nyala. Sehingga fisik tubuh kami Tuhan boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Selagi kami ada dan kami saat ini Tuhan masih bisa. Biar hari ini kami memberikan hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Supaya diisi oleh firman-firman-Mu. Supaya segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, segala hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam hati pikiran kami boleh dikeluarkan dan diganti dengan damai sejahtera oleh firman-Mu yang kudus. Diberikan kasih oleh Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, yaitu mencerminkan kemuliaan dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami untuk berdoa untuk mereka yang sakit, yang dalam pergumulan. Mereka yang mati didoakan, mereka yang dalam rumah tangga persoalan. Tuhan, mereka yang memohon doa untuk pekerjaan, untuk keluarganya, untuk anaknya yang studi. Tuhan, kami bawa mereka, nama-nama yang sering kami bawa di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit juga disembuhkan. Dalam pergumulan diberikan kekuatan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, setiap kali kalau ada kesulitan, tantangan, mungkin dalam kesendirian, satu saat mungkin ada rasa takut itu datang. Mungkin ada kekhawatiran itu datang. Bahkan kemudian bisa menimbulkan kebimbangan. Dan menjadi tidur gelisah. Diisilah oleh pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Sehingga kita bangun dengan penuh ketakutan. Karena hati damai sejahtera kita sudah dicuri oleh iblis. Sehingga kita diisi oleh kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Sebab itu kita perlu diisi oleh firman Allah. Kita harus kuat membaca firman Allah terus. Bukan jadi mantra, tapi menjadi rema dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan berkata manusia tidak hidup oleh roti saja,
Tetapi oleh firman Allah, ketika kita lapar, kita mencari makanan. Ketika rohani kita mulai terperosok. Terperosoknya bagaimana? Oh, saya tidak tahu terperosoknya, Pak. Yang penting saya tidak ke gereja. Saya sekarang sibuk, itu bukan. Itu hanya memang betul, tapi itu tidak seperti itu. Mereka tidak mengakuinya kalau mereka terperosok. Tapi pada saat kita khawatir, pada saat kita takut, cemas, dan bimbang, disitulah sebenarnya walaupun kita di gereja, kita sudah terperosok rohani kita. Kalau saya seandainya saudara, ada pekerjaan saya sibuk, saya mungkin mulai ke gereja itu cuma hanya kadang-kadang datang, kadang tidak. Terus kita ditanya orang, kamu mondor ya? Enggak, Pak, saya tetap online, saya tetap berdoa. Dia tidak tahu kalau dia terperosok. Tetapi saya ingatkan kembali saudara, nggak usah kita bicara itu terperosok apa enggak rohaninya. Saat kita khawatir itu loh. Saat kita takut, kita cemas, kita bimbang. Sebenarnya iman kita lagi turun saat itu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dan kita perlu, tidak hanya bisa berdoa saja. Tapi perlu firman terus, rema. Bukan hanya cuma bacaan, tapi rema. Sebab itu saudara, kita bisa menyanyikan. Nganggur-nganggur itu saudara kalau situasi sulit, tadi nyanyi, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Segala duka citaku diganti oleh sukacita. Kita bisa nyanyikan itu saudara, terus ulang-ulang. Timbul kekuatan. Karena kalau kita bicara Roh Kudus saudara, dia itu pribadi. Bukan cuma kita baca, dapat rema. Tapi pribadi. Seperti saudara panggil Yesus, itu ada kuasa. Ketika saudara memanggil Roh Kudus atau dengan nyanyian Roh Kudus, kau hadir di sini, dia ada. Dari situlah saudara bisa membaca firman. Firman kemudian masuk. Roh Kudus tidak bisa dibaca. Karena dia pribadi, firman yang harus kita baca. Saudara, itulah kita harus membuang segala ketakutan kita, kekhawatiran. Itu yang melumpuhkan rohani kita. Yang membuat kita jauh dari berkat kita. Yang membuat kita saudara menjadi kanak-kanak rohani terus. Tidak pernah puas. Hidup tidak ada damai. Penuh ketakutan. Bukankah sudah sekian puluh tahun kita lewati. Hari demi hari khawatir, takut. Sampai hari ini, toh kita tetap survive. Walaupun melewati COVID yang penuh ketakutan setiap hari. Berarti setiap hari kita, saudara kita baca firman, kita berdoa. Minggu kita ke gereja. Tapi sebenarnya kita dipenjara oleh ketakutan dan kekhawatiran itu. Sudah sekian tahun. Masakah kita tidak mau melepaskan itu? Supaya kita dikasih firman Allah. Supaya diberikan ketenangan, kekuatan. Semakin banyak uang, semakin banyak usaha. Bukan semakin tenang, semakin sibuk, semakin takut, semakin banyak pikiran. Tidak bisa tidur. Bukan berarti tidak boleh. Berarti namanya saudara, usaha, uang tidak bisa, belum tentu membuat kita tenang. Karena itu materi. Tetapi Roh Kudus itu pribadi. Walaupun dia tidak bisa kelihatan menemani kita seperti teman. Tapi dampaknya jauh lebih besar daripada 5 teman yang duduk di depan kita. Sebab itu mari saudara kita harus hargai itu. Kita lihat dulu firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 55 ayat 22. Dengan tema segera buang kekhawatiran. Segera. Jangan berlambat-lambat. Minta berkat segera. Minta sembuh segera. Minta sesuatu segera. Tapi kekhawatiran tidak pernah segera dibuang. Disimpan-simpan. Dengar firman Tuhan pun saudara, kekhawatiran belum dibuang, disimpan aja di dalam. Nanti malam baru dimunculkan lagi.
Seperti kalau kita lihat belut aja. Kalau ada orang yang cuma masuk ke dalam, gak ada orang keluar dia. Kalau ada kekhawatiran, itu lepas, saudara, ambil, buang. Ketika mendengar firman Allah ini. Buat apa saudara kita bicara kenal Tuhan, melayani Tuhan, di gereja kita aktif, tapi tetap kita dijajah atau dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga kita murung, berkat semakin jauh, pertolongan Tuhan seakan-akan tidak datang karena kita yang menjauh. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka kita menyimpan kekhawatiran. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati kita, saudara, itu tidak bisa diisi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ragu-ragu, ambisi, serakah. Hati kita harus diisi oleh firman Allah. Supaya menghasilkan iman yang kuat. Sehingga kita tegar di dalam menghadapi masalah. Kita juga bukan anak-anak. Sehingga kita mampu memberi kekuatan. Menghibur orang lain. Bukan minta hiburan terus. Saudara datang di gereja nyanyi luar biasa semuanya. Tapi setiap kali masalah minta dihibur, minta didoakan. Berarti kanak-kanak rohani. Kita harus dewasa rohani. Ya Pak, kan saya punya masalah. Semua orang punya masalah. Masalah sama iman harus lebih besar iman daripada masalah itu. Karena dikatakan kalau kita punya iman, kita berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu pindah. Apalagi masalah kita. Jangan berkata masalah kita besar. Besar mana saudara sama mindahkan gunung. Walaupun kita tidak bicara harus pasti mindahkan gunung. Tapi itu firman mengatakan. Kalau kamu punya iman, gunung pun bisa pindah. Walaupun tidak gampang dipindahkan. Tetapi dikatakan itu masih bisa. Nah masalah kita ini saudara. Lebih besar dari persoalan itu. Berarti iman kita ini saudara. Persoalan. Hati kita sudah dihuni oleh ketakutan. Walaupun kita duduk di gereja melayani, sudah diberkati, doa puasa. Bahkan mungkin saya pengkhotbah juga. Sebenarnya hati kita bukan dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu hanya slogan. Tapi sebenarnya kita dikuasai kekhawatiran. Kita ngomong punya iman itu hanya cuma teori. Kita hanya cuma percaya Tuhan. Tapi iman kita tidak lebih daripada itu. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Makanya kata Tuhan, serahkan khawatirmu kepadaku. Kita harus bergantung. Buang semua kekhawatiran itu. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau nggak gitu saudara, kita 30 tahun di gereja masih punya karunia. Kita terus semakin aktif, tapi tetap saja. Di dalam hati itu terus seperti itu. Sehingga sulit untuk mengasihi. Saudara. Semua banyak alasan-alasan. Terus kita baca dulu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa kalau kita serahkan? Maka ia akan melihara engkau. Kata akan itu nanti. Setelah kita menyelesaikan masalah kita, baru Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Setelah kita menyerahkan kekhawatiran kita, maka ia bertindak menolong kita. Bukan dikatakan Tuhan memelihara kamu, nanti kekhawatiranmu akan keluar. Bukan. Tapi kekhawatiran harus dikeluarkan dulu. Baru Tuhan akan pelihara kita. Amin. Saudara ngomong aku dipelihara Tuhan, sampai hari ini kita dipelihara Tuhan. Betul. Tapi sebenarnya saudara, kekhawatiran jauh lebih mendominasi dalam hidup kita. Segala sesuatu kita harus ambil tindakan dulu. Ambil komitmen dulu. Tunduk taat dulu. Gitu loh. Mengampuni lebih dulu. Baru semuanya akan muncul kemudian. Diampuni. Jadi saudara jangan minta Tuhan bertindak dulu. Baru kita keluarkan khawatir kita. Jangan minta kita diampuni dulu supaya kita ngampuni orang lain.
Harus ada tindakan dalam diri kita. Nah kalau kita bagaimana bertindak kalau nggak punya iman? Hanya cuma percaya Yesus, tapi imannya tidak ada tindakan iman. Petrus percaya itu Yesus. Tetapi perlu tindakan keluar dari kapalnya, dari perahunya. Kalau dia tidak keluar dari perahu, dia tidak mungkin jalan di atas air. Untuk keluar itu dia punya iman, dia percaya, dia taat. Bukan hanya percaya, saudara. Dia percaya itu Yesus. Tapi dia perlu keluar dari paradigma dia. Yaitu dia boleh taat di situ. Keluar dari cara berpikir kita, kekhawatiran, kecemasan yang mengerdilkan kita. Dan belajar taat di situ. Jangan cuma percaya. Saudara, semua orang percaya. Tapi kalau nggak ada tindakan, percaya itu tidak menghasilkan sesuatu. Hanya sekedar percaya. Terus kita lihat dulu. Maka ia akan. Berarti ini nanti setelah kita menyelesaikan ini. Memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Berarti ada kegoyahan kita. Tapi tidak selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena orang benar pasti dengar firman Tuhan. Begitu Tuhan berkata, serahkan khawatirmu. Orang benar bergumul terus. Hari, 1 hari, 2 hari. Hilang 25%, muncul 5%, tambah lagi 30%. Masuk 10%, tambah lagi, buang lagi 50%, masuk 10%. Tapi lama-lama hilang khawatir itu. Yang diisi firman. Begitu firman masuk di dalam hati kita, terdoronglah kekhawatiran, ketakutan, kesibukan, kecemasan. Semua alasan itu hilang semuanya. Saudara minta mujizat. Gitu. Tanpa kita kerja. Yesus katakan buang khawatirmu. Nggak usah minta mujizat. Dia akan datang menolong kita. Amin. Banyak gereja ngomong, ayo dapat mujizat. Kita senang ngejar mujizat sembuh. Padahal bagian kita tidak pernah kita lakukan. Kalau kita buang kekhawatiran kita, nggak usah minta mujizat, dia langsung datang. Katakan amin dulu saudara. Dia datang langsung memelihara, mau sakit, mau persoalan, mau apa saja dia tolong. Sebenarnya firman itu sederhana. Tapi kita kadang-kadang kita buat sulit. Apalagi kita dengar saudara dalilnya, pengalaman orang lain. Yang gampang minta mujizat, tapi kita tidak pernah lakukan. Seakan-akan mujizat itu diminta terus. Padahal kalau kita ambil keputusan, itu mujizat itu mengikuti. Saudara taat, mujizat mengikuti. Amin. Gak usah ngomong minta. Lakukan, muncul di baliknya. Jangan minta dulu. Makanya orang benar bisa goyah. Tapi tidak selama-lamanya. Ambil keputusan cepat hari ini. Saudara, kita tidak bisa berlama-lama. Tidak mungkin minggu depan saya khotbah lagi ini. Tidak mungkin setiap minggu khotbah ini. Pasti diganti untuk terus nambah-nambah. Karena banyak susunan yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Tapi kalau khawatir belum tuntas, kita ngomong nanti kasih. Kasihnya dingin. Kasihnya separuh-separuh. Nanti kita bicara iman. Iya yang ngerti. Tapi imannya nggak tumbuh. Karena kekhawatiran ganjel terus. Nanti dianggap, gerejanya ini. Akhirnya saudara mau shortcut. Mau cari orang yang nubuatan, yang mujizat saja. Padahal sederhana sekali. Kita lihat poin pertama. Mengganti kekhawatiran dengan iman. Kalau iman, saudara, sudah menggantikan kekhawatiran dalam hati kita. Maka muncul harapan. Amin. Sudah bahkan lagi ketakutan, harapan muncul. Begitu harapan muncul, kita mulai mengasihi orang. Mengasihi saudara kita. Tapi kalau iman gak muncul, ketakutan muncul. Kita menjadi egois. Gak berani mengasihi orang, melayani, aduh Pak nanti Pak. Sibuk dengan pekerjaan kita, karena ketakutan semuanya. Seakan-akan kerjaan kita kalau gak ada kita, mati. Mestinya kalau nggak ada Tuhan mati. Katakan amin dulu. Amin. Jadi kita harus cari Tuhan dulu.
Ya caranya di sini, khawatirnya dibuang. Baru nanti kerja. Utamakan Tuhan. Tidak untuk 7 kali 24 jam, tidak. Paling-paling saudara 3 hari kali 3 jam saja. Sisanya itu banyak. Makanya mengganti kekhawatiran dengan iman. Kalau iman sudah muncul pengharapan. Pengharapan itu bukan berarti sesuatu yang datang. Tetapi akan, saudara muncul, itu akan muncul. Sehingga kita punya kasih. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Saudara, kita ini anggap aja ada voucher. Dapat voucher. Voucher hotel atau voucher pesawat. Walaupun kita belum naik pesawat. Tapi kita sudah punya. Amin. Kita nggak takut. Mungkin saudara kita sama voucher itu dikasih 3 minggu lagi. Naik bisnis kelas. Sama hotelnya PP. 3 minggu akan berangkat. Tapi saudara sudah merasa menerima itu hari ini. Amin. Sudah memikirkan, aku gini, waduh ada sukacita. Itulah iman. Tapi kalau saudara mau vouchernya dapat dulu, terus saudara berangkat baru iman, bukan. Hari ini Tuhan anggap aja kasih voucher saudara. Yang sakit dikasih voucher kesembuhan. Mungkin tanggalnya tanggal kapan gak tahu. Yang punya masalah dikasih vouchernya juga. Nanti tanggal itu sudah dibookingkan semuanya. Tinggal kita nunggu waktunya. Tapi kita sudah yakin. Itu namanya iman. Amin. Sehingga ada pengharapan. Jangan duduk di gereja cuma nganggur aja. Gereja itu belajar supaya kita ngerti. Kita lihat dulu Markus 7 ayat 21 dan 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Jahat. Mau nipu orang. Ke gereja kita alasan ngomong apa saja. Percabulan. Bisa lama-lama saudara lihat. Tapi dengar firman tidak kuat lama. Pencurian. Ya mungkin gak mencuri uang handphone di tempat ini. Tapi mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri waktu Tuhan. Padahal Tuhan ini sekarang sedang lagi bicara untuk mengupgrade hidup kita. Saudara kalau ikut seminar, saudara bayar begitu mahal, saudara catat. Padahal belum tentu bagus. Tapi ini Tuhan bicara, saudara kita yang di-upgrade. Kalau saya mencatat, gitu. Dan saya yakini apa yang saya catat. Katakan amin dulu. Makanya usahakan di gereja itu ada 2 hal. Selain ibadah semua umum ada 2 hal yang harus saudara lakukan. Yaitu setiap firman itu mesti dicatat keterangannya saja. Singkat-singkat. Di rumah dibaca. Sama dengan seminar dibaca. Belum tentu bagus hasilnya. Tapi ini jauh lebih bagus. Dengar pasti lupa. Bisa lupa saudara. Dan kedua kalau doa berkat atau kalau doa biasa. Saudara kadang-kadang pikirannya ngelantur. Umpama kalau saya doa di sini. Saudara kadang-kadang ngelantur. Supaya tidak ngelantur. Amin nih yang didoakan pendeta. Tuhan hari ini kan berdoa untuk jemaat semuanya. Supaya mereka diberi kekuatan. Mulut langsung amin. Biar hari ini kami mendapatkan firman Tuhan memberi kekuatan. Mulut kita langsung ngomong amin. Pelan saja. Itu mengamini doa termasuk doa berkat. Tapi kita duduk diam. Kiranya Tuhan semua jemaat boleh diberkati. Kadang-kadang gak dengar saudara. Jadi dicuri iblis terus. Diameni. Gak mungkin ada pendeta ngomong supaya umur saudara dikurangi. Gak ada. Terus dikurangi berkat gak ada. Supaya ditambah sakit penyakit gak ada. Diameni aja. Seandainya dia salah ngomong dikit, tetap itu sebenarnya Tuhan tahu maksudnya baik. Amin. Diaminilah. Nah ini baru amin. Jadi kalau dengar firman sekarang belajar catat di handphone. Waktu handphone nyatet,
tolong dikasih itu gambar pesawat. Waktu dia handphone nyatet, pesawatnya nggak digambar di situ, muncul ting, buka WA-nya. Jadi kita lihat ayat 22. Persinahan. Keserakahan. Dikasih mobil satu kurang. Karena istri mesti butuh mobil sendiri. Kasih 2, ada anak 1. Kasih 3, anak ada 1 lagi. Kasih 4, kurang 1, 5. Kasih 5, kurang mobil sport 1 untuk saya kalau hari Minggu. Kapan selesainya untuk Tuhan? Kasih 1 rumah, tambah halaman belakang. Halaman belakang dapat samping, saudara. Sudah samping, mau cari yang di sana 1. Sudah dikasih lagi 2, jaga-jaga untuk anak besar diberikan 1. Ya memang gak salah, tapi saudara serakahnya ini loh. Lupa kalau Tuhan itu ada Bapak kita yang menyediakan kita juga. Kalau kita pikirkan anak kita, apalagi Tuhan kita. Kita boleh mikirkan anak, mikirkan istri, mikirkan semua yang terbaik. Tapi jangan lupa, bukan kita yang baik. Allah jauh lebih baik. Amin. Jadi kita tetap berbuat baik. Boleh. Tapi jangan paksakan. Sampai merusak imanmu ke gereja menjadi serakah. Tetap usaha tapi gak usah karena Allah itu Allah yang baik. Kita semua adalah anak-anaknya semua. Kalau saya bisa menyayangi anak saya, gitu, mengapa Tuhan tidak bisa menyayangi anak saya? Kebaikan saya kepada anak saya itu banyak, tapi Tuhan jauh lebih banyak. Saya boleh memikirkan masa depannya, tapi terbatas. Saya nggak boleh memaksakan diri sampai meninggalkan gereja, sampai menjadi serakah. Secukupnya, ada tambah-tambah, tapi utamakan Tuhan dulu lah. Itu keserakan itu berbahaya. Sama dengan penyembahan berhala. Itu Kolose pasal 3. Sama dengan penyembahan berhala. Dan main-main. Saya gak pernah nyembah berhala, Pak. Mamon pun enggak. Sembah serakah, nyembah berhala. Yang diserakahi ya uang. Sami mawon. Ya saudara, sami mawon berarti mamon. Terus kejahatan. Nggak usah ngomong lah jahat itu. Kelicikan, mulai licik. Aduh strategi, saudara. Ini berbahaya ini. Hawa nafsu, mulai apa saja. Iri hati, lihat orang yang diberkati aku kok kurang. Hujat, mulai saudara. Kesombongan, tinggi hati. Udah diberkati, nggak gampang diomongin lagi. Bebal. Dengar firman diuraikan sama pendeta, yang diurapi sama Tuhan di sini, dia uraikan sendiri. Pak pendeta itu nggak ngerti, bukan pengusaha. Jadi kalau serakah itu salah, Pak pendeta itu bukan serakah, cita-cita. Kalau sedang ini repot saudara, nggak selesai-selesai. Kita lihat hal yang kedua sekarang. Iman yang sehat adalah senjata ampuh. Iman yang sehat adalah senjata yang ampuh. Saudara mau punya senjata melawan musuh saudara, melawan siapa saja. Harus iman saudara itu senjata yang ampuh. Amin. Bayangkan ampuh. Kita lihat dulu Titus pasal 1 ayat 13. Iman yang sehat berarti ada yang tidak sehat. Ajaran sehat berarti ada ajaran tidak sehat. Harus hati-hati. Ajaran gak sehat apa? Bicara banyak tentang materi. Tentang karunia-karunia. Tidak melatih kita untuk taat. Cuma ngomong mujizat segampangnya aja. Iman yang tidak sehat, ya tadi cuma percaya aja gak mau bertindak. Kalau iman sehat itu lain dia. Selalu ada kreatif. Selalu ada berapi-api, selalu ada harapan. Amin. Sehingga tidak pernah putus asa. Muka-muka sudah tidak boleh ada lagi muka putus asa. Harus muka penuh harapan.
Coba lihatin kiri kananmu. Putus asa, nggak ada harapan. Ini saudara, gelap. Setelah ngomong gelap, saudara diri sendiri padam. Lihat aja kiri kanan saudara. Ayo coba lihat. Padahal dengar firman loh, masih gelap. Betul nggak saudara? Putus asa, nggak ada harapan. Lihat orang lain gampang, lihat diri sendiri nggak lihat karena padam. Kita lihat dulu Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar. Karena itu teguran mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Tegur. Ya hari ini walaupun teguran tidak keras tapi teguran. Supaya kita jangan Kristen seperti gini saudara. Mungkin saudara sudah baik. Tapi harus lebih baik lagi. Mungkin saudara lebih baik. Tapi mungkin istri anakmu, temanmu yang di rumah atau yang di situ kurang baik. Ya saudara, firman ini dimakan supaya kita lebih stabil. Kasihkan orang lain juga. Setelah saudara nangkep ini, saya sudah baik pak. Saya terbaik pak. Ya sudah. Supaya menjaga tetap terbaik. Terus omongkan ke orang lain. Supaya firman ini tidak lupa. Kalau nggak diomongkan lupa. Saya ini kalau ketemu pendeta, semua pendeta, saya dipancing. Pak Fengki, apa itu karunia? Pak Fengki itu apa itu? Terus orangnya, saudara, itu bahasa Prancis nulit. Kalau nggak ngerti tanya sebelah. Jawil nggak ngerti lagi ya. Saudara apa lagi itu? Noel nggak ngerti lagi ya, nggak tahu lah. Nyubit. Ngomong aja Pak Fengki mumpung dibakar-bakar kena. Terus saya ngomong lagi, terus tanya. Dianggap Pak Fengki goblok, saudara. Yang tanya yang bodoh. Kenapa? Semakin dia tanya banyak, semakin saya jawab banyak. Semakin dia dengar banyak, pulang lupa semua. Saya ingat semua. Makanya saya kalau ngomong tidak mau 2 menit. Setengah jam. Tambah lagi Pak, setengah jam. Tambah lagi 1 jam, asal kamu kuat. Tambah lagi Pak, tambah lagi 3 jam. Entah ilmu nih Pak Fengki. Kamu lupa, pulang lupa kok. Saya masih ingat. Makanya saudara, jangan nganggap orang bodoh. Hati-hati dengan orang bijaksana. Saudara pintar ketemu orang bijaksana, saudara jadi bodoh. Tuhan tidak pernah mengajar kita pandai. Tapi Tuhan mengajar kita supaya bijaksana. Amin. Hanya orang bijak. Saudara, itu saudara yang diangkat Tuhan. Bukan pandai firman tapi tidak bijak. Makanya iman saya adalah senjata ampuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Tidak apa-apa sudah. Sekalian ayatnya habis. Serahkanlah segala. Sekarang ini bicara segala. Tadi di dalam Mazmur, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia akan memelihara kamu. Sekarang serahkanlah segala kekhawatiranmu. Luar biasa enggak? Bukan cuma khawatir, segala. Tadi khawatir toh, Tuhan akan tolong kita. Ini kalau segala kita keluarkan, Tuhan langsung bertindak, bukan akan. Katakan amin dulu saudara. Kalau segala kekhawatiran saudara buang semua, langsung Tuhan datang tolong. Nggak tunggu akan. Nah kalau cuma khawatir saja, 1, 2 dibuang, nanti Tuhan akan tolong kita. Tapi kalau segala kekhawatiran dibuang, langsung Tuhan akan tolong hidup kita. Karena dia sudah ada tempat di dalam hati kita. Amin. Ini rumah Tuhan, bukan kekhawatiran. Terus, sadar dan berjaga-jagalah. Harus sadar, ingat sadar. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari yang dapat ditelannya. Terus setiap hari 24 jam dia tunggu kita muter-puter sampai di mana. Mulai ada khawatir, digereng lagi banyak khawatir, gereng lagi takut, cemas, bimbang, plus dia masuk, habis sudah. Ini Tuhan ngomong sederhana. Tuhan kasih tahu strateginya iblis. Dan Tuhan supaya kita ini sadar.
Coba katakan sama temanmu yang di samping, yang bimbang, yang ragu-ragu, atau dirimu sendiri, sadar. Orang ngomong sadar aja enggak ngageti. Terus kita lihat ya. Setelah sadar, setan akan keliling, lawan. Setelah segala kekhawatiran kasihkan, dia Tuhan tolong. Sadar mesti sekarang. Setelah sadar, lawan, bukan mundur. Amin. Dilawan. Karena kita sudah punya kekuatan senjata ampuh. Kalau kita punya senjata, kita lawan dong. Lawan. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semuanya kena. Gak ada satu pun gak kena. Jadi kita mesti ngelawan. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan 1. Melengkapi. Kalau kita sudah melawan ada senjata ampuh. Melengkapi. Tuhan yang melengkapi. Meneguhkan. Kalau imannya sudah kuat. Menguatkan. Mengokohkan kamu. Amin. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi di babak belur sama setan dengan khawatir, ketakutan. Sekarang kita mulai maju nih, ngerti. Kita sudah sadar ini. Saudara, saya sadar kita lawan ini. Allah memberi perlengkapan kepada kita. Senjata kita punya semuanya. Gak main-main. Sebab itu, saudara, hari ini gak ada segala ketakutan lagi. Saya waktu di negeri Belanda pada tahun 99 dan sebelumnya. Saya di situ ke rumah keponakan saya, semua rata-rata ponakan saya di situ. Punya restoran. Sehingga rumahnya takut dibobol maling. Kalau pergi itu takut karena pernah dibongkar. Sehingga akhirnya mereka pakai alarm. Alarmnya itu saudara dipasang oleh polisi swasta. Jadi bukan polisi. Di Indonesia belum ada. Jadi ada mama di Surabaya ini ada 3 kantor. Ya seperti kalau kita bicara security. Tapi itu sudah diakui pemerintah. Jadi ada gitu semua. Jadi nanti setiap rumah itu dipasang. Dipasang-pasang yang mau pasang. Begitu ada orang buka jendela, buka pintu rumah yang lantai 1. Bunyi alarm itu. Saudara. Dia dikasih waktu hanya 1 menit. Ngangkat telepon dan ngasih kode ke orang itu. Tek diangkat, langsung orang ngomong, ya. Langsung connect. Saudara mesti kasih kodenya dia. Setiap rumah kan ada kode. Mama saudara kodenya apa? Segala khawatirmu, mama gitu saudara. Cocok. Masuk, oke. Berarti dia salah pencet. Lupa matiin alarm, dia masuk. Tapi kalau saya gini, saudara keliru 3 kali. Dia mobil itu dalam 5 menit sudah sampai di rumah. 3-4 orang. Bukan polisi, tapi memang security. Nah, sejak dipasang itulah, kekhawatiran kita nggak ada. Mungkin ada di halaman orang takut karena kita punya anak. Dikasih pagar, betul nggak saudara? Supaya orang nggak sembarangan masuk. Supaya anak kalau main di luar nggak diculik. Nah Tuhan memberi kepada kita tuh lebih daripada itu. Dia melengkapi kita. Dia memagari kita. Kenapa kita masih dalam kekhawatiran, ketakutan? Berbahaya. Anak saya ngomong sama saya, Pak, S1 Singapura mahal, tetap kuliah. Bapak enggak beli rumah sudah. Mobil Mercy saya jual, karena ada 2 yang harus saya kerjakan. Buka gereja, nyekolahkan anak. Dulu harga rumah di Singapura itu masih sekitar 7 miliar. Sekarang saudara, rumah yang saya tempati, yang saya sewa ini, setiap bulan bayarnya mahal. Sekarang harganya. Gitu.
sudah 20 miliar. Itu belum plus-plus. Kalau dulu saya beli rumah itu, dengan saya ngangsur nyewanya ini, sudah 23 tahun, itu sudah lunas. Sekarang tetap sewa. Demi apa? Saya buka gereja, nyokolahkan anak. Saya nggak beli rumah, demi anak semua. Gereja juga Pak saya bangun. Demikian juga hari ini, Tuhan menginvestasikan semua sampai Roh Kudus dikirimkan. Sampai pribadi Allah dikirimkan. Bukan tujuan gedung gereja yang megah. Tapi sumber manusianya yaitu engkau dan saya. Amin. Yang harus diperbaiki. Bukan gedungnya dibikin megah. Bait Allah yang megah dibongkar sama Tuhan. Tapi sekarang banyak orang bikin gereja megah-megah. Nggak salah juga sebetulnya. Tapi kalau orangnya yang tidak dinomorsatukan, bahaya. Contoh saja, semua pendeta, semua orang. Bahkan orang di desa. Punya 2 ladang sawah. Punya 2 sapi. Ladang 1 dijual, sapi 1 dijual. Hanya nyekolahkan anak. Supaya masuk S1. Itu manusia. Tapi mengapa kita ini saudara? Mengutamakan gedungnya, lupa dengan manusianya. Makanya saya ngomong sama teman-teman, sudahlah. Gedung itu nomor 2, nomor 3. Yang penting invest kita itu sumber daya manusia yang ditingkatkan. Jadi kita habis untuk biaya itu untuk manusianya ditingkatkan. Supaya lebih mengerti, pandai kepada firman Allah. Bukan hanya gedung itu nanti pelan-pelan. Ada waktunya gede tapi orang-orang sudah bagus semuanya. Mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Kau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Engkau yang memberi kepada kami Tuhan. Supaya kami segera membuang kekhawatiran. Bahkan kami belajar Tuhan untuk menyerahkan segala khawatir kami. Karena hati kami Tuhan adalah tempat firman-Mu, tempat Kau sendiri. Biar segala kekhawatiran ini digantikan oleh iman. Oleh firman Allah di dalam hati kami. Supaya punya pengharapan dan kasih. Tuhan, Engkau telah memberikan senjata yang ampuh, yaitu iman dan firman. Bahkan Roh Kudus pun Kau berikan kepada kami. Tapi kerap kali kami masih kurang sadar. Sebab itu Kau berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Mengaum-ngaum seperti singa mencari mengelingkau. Siap menelannya. Lawan dengan iman yang teguh. Lawan. Karena Allah melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan engkau. Dan Dia akan selalu menyertai kita. Seperti Roh Kudus itu yang selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubahku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus menghibur dan penolongku.
jemaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, bahkan di dalam kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.